keluarga, Anda bisa menikmati ibadah online dari NCC hari ini, dan saya percaya kita akan diberkati dalam 1 jam ke depan. Karena apa? Karena firman Tuhan yang kita akan terima adalah dipenuhi oleh Kristus, dipenuhi oleh kemurahan Tuhan, dipenuhi dengan kabar baik. Amin. Di dalam kabar baik tidak ada kabar buruk. Amin. Nah, saya baru-baru ini juga ada pelayanan di dalam keluarga saya juga. Tadi saya mendengar Pastor Lili, tertarik saya mendengar Pastor Lili berkata bahwa sesungguhnya Yesus itu mati baru saja, bukan 2000 tahun yang lalu. Karena salib Kristus itu adalah di dalam kekekalan. Nah, ini menarik ketika saya ingat waktu Yesus datang di kuburan Lazarus, dan Lazarus sudah mati 4 hari lamanya. Kemudian Marta, saudara Lazarus, berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Nah, dengan kata lain, Marta mendorong Yesus ke masa lalu. Marta berkata, seandainya engkau ada di sini 4 hari yang lalu, Lazarus tidak akan mati, Tuhan. Tapi Yesus berkata apa? Saudaramu akan bangkit. Kemudian Marta bertanya lagi kepada Yesus. Dia berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit nanti pada akhir zaman. Orang-orang akan bangkit pada akhir zaman, akan dibangkitkan. Kali ini Marta mendorong Yesus ke masa depan. Nah, tapi Yesus menjawab, yang menarik, Yesus menjawab seperti ini. I am the resurrection and the life. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia memakai kata I am, bukan I was, bukan I will. I am. Artinya dia ada saat itu juga. Ya, saat itu juga. Jadi intinya, kemudian dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Jadi bila kita punya orang-orang yang kita kasih sudah meninggal, sesungguhnya dia nggak mati, dia hidup. Ya, dia hidup. Ketika kita ngangkat perjamuan kudus tadi, kita mengingat kematian Yesus. Sesungguhnya kematian Yesus itu seolah-olah baru saja terjadi. Ya, baru saja terjadi, bukan 2000 tahun yang lalu sesungguhnya. Baru saja terjadi. Ya, jadi ini sangat menarik ketika Pastor Lili tadi berbicara tentang itu sebelum kita memulai acara ini. Ya, jadi ia adalah kita punya penolong saat ini juga, a very present help. Ketika kita ada kesesakan, Tuhan berkata, Anihu, I am, Anihu. Artinya aku ada saat ini juga. Ya, nah seperti itulah Tuhan kita, luar biasa. Ya. Nah, itu permulaan khotbah saya. Sesungguhnya ini saya tidak mau bicara tentang itu, tapi saya melengkapi apa yang tadi Pastor Lili bicarakan. Nah, hari ini saya akan bicarakan tentang berkat anak sulung, dan saya percaya ini akan memberkati kita semua. Nah, kita mau belajar tentang apa itu maksud dengan berkat anak sulung. Kita tahu bahwa berkat anak sulung itu kita dapatkan dari kisah dari Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah saudara kembar tapi tidak identik. Ya, kita akan langsung lihat firman Tuhan di Kejadian pasal 25 ayat 24 sampai ke 26. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Esau itu artinya merah. Ya. Kemudian ayat ke-26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Yakub artinya to replace atau pengganti. Ya, atau pengambil. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir, pada waktu Esau dan Yakub lahir. Nah, jadi Esau kita tahu adalah anak sulung. Artinya apa? Dialah yang berhak untuk menerima hak kesulungan atau berkat anak sulung. Tapi dengan berjalannya waktu, timbul di dalam hati adiknya Yakub menginginkan berkat anak sulung itu. Ia sangat ingin mendapatkannya. Tapi ia bukan anak sulung.
Sebaliknya Esau, saudaranya yang anak sulung itu, meremehkan berkat anak sulung itu. Ia tidak menghargai, ia menganggap enteng berkat anak sulung itu. Nah, suatu hari Esau kembali dari berburu, kita tahu semua ceritanya, dan dia waktu itu sangat kelelahan dan lapar. Dan ia melihat saudaranya Yakub sedang memasak kacang merah. Memang Yakub jago masak, saudara-saudara ya. Di dalam bahasa Ibrani-nya bukan kacang merah, sayuran merah. Nah, kemudian Esau berkata kepada Yakub, saudaranya itu, adiknya. Esau artinya merah, dan dia berkata, berikanlah yang merah itu kepada si merah ini. Lalu Yakub menjawab, di Kejadian pasal 25 ayat 31, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan? Jadi sangat-sangat meremehkan tentang hak kesulungan atau berkat anak sulung ini. Dia pikir akan mati karena kelaparan. Sehingga dia ngomong, apa gunanya bagiku hak kesulungan? Sungguh tindakan ceroboh yang dilakukan oleh Esau. Jadi ia sangat menginginkan makanan itu dan bersumpah untuk memberikan berkat anak sulungnya kepada Yakub. Dikatakan bahwa ia akan menjual hak kesulungannya. Karena Yakub mengatakan, juallah dulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah, hak kesulungan ini atau berkat anak sulung ini, Anda harus tahu Yakub akhirnya nanti dia ganti namanya dengan Israel. Dan di dalam keturunan Israel itu ada pengurapan imam, ada pengurapan raja, dan ada pengurapan nabi. Yang pertama mencakup pengurapan imam untuk membantu Anda menyembah Tuhan. Dan di situ ada pengurapan raja. Artinya apa? Saat Anda berbicara, iblis lari. Saat Anda berbicara, gunung akan berpindah. Sakit penyakit akan pergi dari tubuh kita. Karena kita punya pengurapan raja. Dan ketika ada pengurapan nabi, Anda mengucapkan sesuatu yang kadang-kadang bersifat profetik untuk anak-anak Anda, untuk masa depan anak-anak Anda. Mungkin Pastor Lili sering mengatakan kata-kata profetik kepada jemaatnya. Nah, disitulah bagian dari berkat anak sulung yang kita punya di dalam hidup kita. Nah, dan kita bisa melihat apa yang dikatakan Esau. Sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan? Ya. Jadi dia menjual hak kesulungannya. Lalu tibalah waktunya ketika Ishak ayahnya yang sudah tua itu memberikan berkatnya. Dan kita tahu sendiri Ribka, istri dari Ishak, itu lebih sayang kepada Yakub daripada Esau. Ia mengenakan pakaian Esau yang terbuat dari kambing berbulu itu kepada Yakub. Nah, karena Ishak waktu itu matanya sudah kabur, ia tidak tahu, tidak bisa membedakan di hadapannya itu Yakub atau Esau. Ya, mari kita ikuti kisahnya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub. Diberkatinyalah dia. Katakan, diberkatinyalah dia. Di sini ada kata diberkati. Kemudian kalau Anda melihat Esau, ketika Esau meminta berkat, itu bukanlah berkat. Tidak ada perkataan yang didahului dengan kata berkat di sana nanti. Ya, tapi di sini dikatakan diberkatinyalah dia. Inilah kata yang keluar dari mulut Ishak ayahnya, yaitu berkat. Nah, kemudian sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Ayat ke-28, kita lihat. Elohim akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Nah, apakah Anda tipe orang yang berkata, waduh, aku sudah cukup lah, diberkati seperti orang percaya lain, seperti orang yang di gereja lain. Aku sudah cukup dengan inilah, ya kan? Atau Anda tipe orang yang berkata, Tuhan, aku ingin yang terbaik darimu. Jadi berkat anak sulung ini ada kaitannya dengan Tuhan memberikan. Anda baca
Elohim akan memberikan kepadamu. Bukan Anda berupaya untuk memperolehnya dengan kekuatan Anda, tapi Elohim akan memberikan kepadamu. Kalau Tuhan yang memberikan, tidak ada yang bisa mengambilnya. Kalau Tuhan memberikan kepada Anda, iblis ataupun manusia tidak bisa merampasnya dari tangan Anda. Kalau Tuhan yang memberikan, katakan amin, ya. Semua yang ada di dalam hidup saya mau itu semua adalah pemberian dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan seperti itu. Semua yang ada di dalam hidup saya mau itu semua pemberian dari Tuhan Yesus. Saya mau kesehatan saya dari Yesus. Saya mau pernikahan saya dari Yesus. Saya mau pekerjaan saya dari Yesus. Saya mau pasangan hidup saya dari Yesus. Kalau semuanya dari Yesus, pasti yang terbaik. Elohim akan memberikan kepadamu. Dan di sini nama Elohim, God, terlibat di sana. Di dalam berkat anak sulung, ada nama Elohim. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik nanti, ketika Esau minta diberkati, tidak ada disebutkan dengan God atau Elohim. Nama Elohim tidak akan muncul di sana. Karena bukan berkat anak sulung, tapi berkat sisa. Ya, jadi Elohim akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Nah, Tuhan sudah berkata sangat jelas di sini. Ini sama persis dengan berkat yang pertama kali diucapkan Tuhan kepada Abraham. Sekarang diteruskan kepada cucunya yang namanya Yakub. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Baik diucapkan atau ditulis. Ya. Jadi Tuhan berkata, siapapun yang datang melawan kita, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, aku akan melawan mereka juga. Siapapun yang memberkati engkau, aku akan memberkati mereka. Kalau Anda perhatikan setiap kekaisaran, setiap kerajaan yang melawan Israel pada saat waktu itu akan lenyap seperti bangsa Asyur, bangsa Romawi yang menjajah Israel pada zaman Kristus. Semuanya lenyap, dan bukan karena Israel sempurna, saudara-saudara, ya. Bukan karena bangsa Israel itu sempurna atau baik. Bangsa Israel tidak pernah sempurna, ya. Jadi intinya seperti ini, saudara-saudara. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita sempurna, tapi karena Ia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi karena kasih karunia-Nya lah, sekarang berkat itu menjadi milik kita semuanya. Mereka yang secara ucapan atau tulisan melawan kita, melawan Anda, Tuhan katakan, aku akan melawan mereka. Mereka yang memberkati Anda, aku akan memberkati mereka. Adalah sesuatu yang berbahaya melawan anak-anak Tuhan. Tapi kita nggak boleh sombong, ya. Tapi kita nggak boleh sombong, saudara. Itu sebab Yesus berkata seperti ini. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Mintalah berkat. Tahukah Anda kenapa? Karena sesuatu yang berbahaya mengutuki orang yang dikasihi Tuhan. Ada akibatnya bagi orang yang mengutuki Anda. Jadi Tuhan sebenarnya tidak ingin mengutuk orang yang mengutuk Anda itu. Tuhan ingin memberkatinya juga melalui kita, melalui Anda. Karena berkat itu ada atas diri Anda. Amin, saudara-saudara, ya. Jadi ini adalah berkat Tuhan melalui Ishak kepada Yakub anaknya. Tapi saat ia memberkati, ia mengira itu Esau. Kemudian saat Esau masuk, Ishak ayahnya terkejut. Ya, dan berkata, kita lihat Kejadian 27 ayat 33. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya, dan sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Anda bisa lihat baik-baik di sini, ya.
Aku telah memberkati saudaramu. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Aku tidak bisa membalikannya. Tahukah Anda? Kalau Anda diberkati Tuhan, Anda pasti diberkati. Anda pasti menjadi orang-orang yang diberkati. Tidak bisa dibalikan kembali berkat itu. Bahkan oleh Anda sekalipun. Tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk membalikkan semua berkat Tuhan atas hidup Anda. Berkat Anda tidak dapat dikembalikan. Mari kita katakan dengan segenap hati, berkatku tidak dapat dibalikan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya setiap hari bisa mengucap syukur karena tahu tentang kebenaran ini. Ya, kita bisa mengatakan thank you Jesus. Ya, karena berkatku tidak dapat dikembalikan. Sekali engkau memberkati aku menjadi orang yang sangat-sangat diberkati. Setelah mendengar perkataan ayahnya, Esau meraung-raung. Ya, kita lihat di ayat 34 itu. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya, itu meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Bless me, Daddy. Berkatilah aku juga, ya Bapak." Esau berseru-seru, "Bless me, Daddy." Bahkan anak yang sudah dewasa pun tetap menginginkan berkat dari ayahnya. Ya. Ayat 35. Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Sangat-sangat menyedihkan bagi Esau. Kemudian apa kata Esau? Kita lihat. Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat itukah yang ada padamu? Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapak? Bless me. Berkatilah aku ini juga, ya Bapak." Kalau Anda melihat ini, saya mendengarkan saya membaca kisah ini, ya. Ini seperti kalau Anda lihat drakor-drakor itu loh ya, drama Korea ya. Kan penuh intrik ya toh. Demikian juga Alkitab kita ini penuh dengan kisah-kisah yang luar biasa, ada kisah romantis, ada kisah seperti ini ya kan. Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dia barusan kehilangan hak kesulungannya. Dia tidak menyadari itu karena dia meremehkan. Dia meremehkan berkat dari Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang gereja meremehkan berkat Tuhan. Seolah-olah anti dengan berkat Tuhan. Kita nggak anti dengan berkat Tuhan. Ya, karena kita berfokus pada Yesus. Karena Yesus itu adalah berkat sesungguhnya. Ya, dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak, ayahnya menjawab, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas." Nah, di sini tidak dikatakan, tidak ditemukan bahwa Elohim memberikan engkau embun dari langit dan tanah gemuk di bumi seperti yang dikatakan kepada Yakub. Di sini tidak ada Anda temukan kata diberkati, nggak ada, ya. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh. Saya kasih bold hijau kata jauh. Ya, mengapa? Karena berdasarkan fakta, menurut kelompok kerabian di Israel, kata jauh di sana tidak ada. Tidak ada ayat di sana kata jauh sesungguhnya. Jadi sebenarnya adalah sesungguhnya tempat kediamanmu dari tanah-tanah gemuk di bumi dan dari embun dari langit ke atas. Di atas, ya. Jadi tidak ada kata jauh di sana. Artinya apa? Artinya Tuhan memberikannya kepada Yakub, tapi Esau lah yang mendiami tanah-tanah gemuk itu. Kalau berdasarkan ceritanya, Esau kemudian bergabung dengan kaum Ismail. Dan yang dimaksud dengan tanah-tanah gemuk di sini adalah minyak mentah di dalam bumi. Jadi Esau yang berdiam di tanah-tanah gemuk itu. Katakan apa? Perhatikan berdiam. Sesungguhnya tempat kediaman dia hanya berdiam. Tapi yang memiliki adalah siapa? Yakub. Yakublah yang memilikinya. Tuhanlah yang memberikannya kepada Yakub tanah-tanah gemuk itu. Anda mengerti ya? Ya. Tapi Esau tempat kediamannya di tanah-tanah gemuk. Tuhan memberikannya kepada Yakub.
Ya. Nah, manakah yang lebih baik? Kita menyewa rumah orang atau kita memilikinya? Tentu yang lebih baik adalah kita memilikinya, ya. Kasusnya sama dengan Esau. Esau hanya berdiam di sana, di tempat kediaman, di tanah-tanah gemuk di bumi. Tetapi Yakublah yang memilikinya. Kemudian kita lihat ayat ke-40. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Perhatikan, engkau akan hidup dari pedangmu. Apa maksudnya pedang di sini? Pedang berbicara tentang perjuangan. Pedang berbicara tentang pertempuran, perselisihan. Dengan pedangmu, engkau akan hidup. Sebuah hidup yang tidak lepas dari pertempuran lepas pertempuran. Peperangan lepas peperangan. Sementara berkat Yakub, dikatakan Elohim memberikan kepadamu embun dari langit. Tidak disebutkan pedang di sana. Artinya semuanya diterima karena Tuhan yang memberikannya kepada kita semua, kepada Anda. Ya, jika Tuhan yang memberikan, Anda tidak perlu bersaing. Ya, kita diberkati pekerjaan kita, kita punya berkat anak sulung, kita nggak perlu sampai berperang, saudara-saudara. Kita nggak perlu bersaing dengan kekuatan kita, karena Tuhanlah yang berperang bagi kita. Itu sampai di sana ya tadi ya. Kita mau melihat kembali berkat anak sulung tadi, berkat terbaik ini. Ya, jadi Elohim dikatakan di sini. Bentar ya. Elohim akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Setelah itu, Anda lihat, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Jadi intinya seperti ini, saudara-saudara. Elohim memprioritaskan embun yang dari langit dulu. Elohim memprioritaskan surga, barulah bumi. Anda bisa tangkap ya? Ya. Nah, itulah berkat anak sulung. Tapi sekarang perhatikan berkat sisanya. Yang untuk Esau, Kejadian 27 ayat 39. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan baru dari embun dari langit di atas. Anda bisa melihat perbedaannya. Ketika berkat anak sulung itu diberikan, Elohim, ada Elohim di sana. Dia yang memberikan. Dan memberikan tuh urutannya, dari langit dulu baru bumi. Ya, jadi bumi disebutkan belakangan. Tapi kalau untuk Esau, bumi yang disebutkan dulu, barulah langit di atas. Ya, dengan kata lain, untuk berkat anak sulung Tuhan memprioritaskan embun dari langit dulu, barulah bumi. Ya, jadi surga datang duluan, baru kemudian yang di bumi. Nah, banyak orang-orang terbalik. Ya, bumi dulu baru berpikir surga. Nah, itu adalah berkat sisa sesungguhnya. Bagi orang-orang di luaran itu mikirkan bumi dulu baru surga, itu berkat sisa. Mereka bisa diberkati, tapi sesungguhnya berkat sisa itu. Bukan berkat yang terbaik dari Tuhan. Bukan berkat yang paling diberikan dari surga. Bukan, itu berkat yang disediakan dari bumi sendiri. Apakah Anda mau hidup dari berkat sisa, atau Anda hidup di dalam berkat anak sulung? Ya, berkat terbaik itu adalah anak sulung. Berkat terkaya dari surga itu adalah anak sulung. Ya, jadi Tuhan akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Nah, pertanyaannya, apa itu embun dari langit? Apa itu tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah? Itu bukan keadaan negeri Israel, saudara-saudara, secara natural. Ya, embun di atas rumput pada pagi hari, tanah-tanah gemuk, gandum, jelai, anggur. Perhatikan baik-baik. Kalau semua berkat itu bersifat natural, Anda tidak perlu berkat anak sulung. Anda cukup perlu jadi petani. Ya, inilah berkat supranatural. Ya, supranatural. Semua berkat-berkat itu bersifat supranatural dulu, baru nanti bisa Anda lihat di bumi. Ya, jadi karena setiap hari Anda bangun pagi, entah Anda keturunan Abraham, entah Anda bukan keturunan Abraham, kalau Anda di tanah perjanjian Kanaan, ya, dimanapun Anda di Kanaan, setiap pagi Anda melihat embun. Gitu loh ya. Setiap Anda bangun pagi, Anda bisa melihat embun yang turun di atas rumput. Anda bangun, Anda bisa punya kebun anggur kok, punya ladang, gandum, jelai. Jadi jelas sekali ini tidak merujuk kepada hal natural. Karena kalau ini menunjuk kepada natural, semua orang bisa memilikinya di tanah Kanaan. Ya. Itu sebabnya Yakub sangat menginginkannya. Jadi jelas ini menunjuk kepada kebenaran spiritual. Sebab berkat ini sangat istimewa. Berkat ini adalah berkat anak sulung. Mari kita lihat apa gambaran embun dari langit.
Ya, Amsal 19 ayat 12. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Ini berbicara tentang siapa? Tentang raja kita. Kebaikan Yesus dalam hidup Anda dan saya seperti embun yang turun ke atas rumput. Amin, saudara-saudara. Artinya Tuhan memberikan Anda kebaikan itu dari surga, bukan dari dunia. Sumber daya Anda itu, berkat-berkat itu dari surga, bukan dari dunia. Ya. Nah, bagaimana dengan kemarahan raja? Nah, kemarahan raja ini seperti raung singa muda. Sekarang sang raja itu tidak lagi marah kepada Anda. Sang raja itu tidak murka lagi kepada Anda. Mengapa? Karena Tuhan pernah marah sebelumnya, tapi semua kemarahannya telah ditimpakan di dalam tubuh anaknya yang terkasih, yaitu Kristus Yesus di atas kayu salib. Salib menjadi hikmat Tuhan supaya kemarahannya tidak menimpa kita semuanya. Dan sekarang kebaikannya lah yang tercurah atas kita. Kebaikannya itu seperti embun yang turun ke atas rumput. Haleluya. Thank you Jesus, ya. Jadi kalau manusia tidak bisa menolong kita, kalau dokter tidak sanggup menolong atau menyembuhkan kita, Tuhan yang sanggup menolong kita. Ya, Tuhan yang memberikan embun kesembuhan turun dari surga kepada Anda. Tuhan yang memberikan embun penyediaan untuk kebutuhan kita. Perkenanan Tuhan itu turun dari surga atas hidup Anda, atas anak-anak Anda, atas generasi Anda yang di bawah. Ya, terlepas dari kekurangan, terlepas dari kelemahan Anda. Amin, saudara-saudara. Ya, nah, kemudian Tuhan saya akan menceritakan tentang embun ini dulu ya. Anda tahu nggak, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Gideon untuk menyelamatkan orang Israel saat itu. Karena waktu itu orang Israel dalam tanda kutip dijajah oleh orang Midian. Kemudian Gideon meminta tanda dari Tuhan. Ya, karena Tuhan menghampiri Gideon, mendatangi Gideon, Gideon mau dipakai untuk menyelamatkan orang Israel. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6. Inilah firman Tuhan. Kemudian berkatalah Gideon kepada Elohim, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku akan membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Jadi intinya seperti ini, saudara-saudara. Gideon meminta tanda. Kalau kamu memang memanggil aku minta tanda Tuhan. Ya, tandanya ini. Besok aku akan membentangkan guntingan bulu domba di atas tanah. Ketika besok aku bangun, biarlah tanah yang ada di sekelilingnya tetap kering. Tapi hanya di atas guntingan bulu domba itu yang ada embunnya. Dan kita lihat di ayat 38, dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Jadi Alkitab mencatat waktu diperasnya secawan air penuh, sebanyak itulah air embun yang turun di atas bulu domba itu. Anda mengerti ya? Jadi ternyata bulu domba itu basah. Lalu Gideon berkata lagi, saudara-saudara, Tuhan, bolehkah aku minta satu lagi tanda? Tuhan mengatakan, apa itu tandanya? Kalau memang engkau benar-benar memanggil aku, ya, memakai aku untuk menyelamatkan orang Israel, biarkan terjadi sebaliknya besok. Artinya biarlah guntingan bulu domba itu yang kering, tapi tanah di sekelilingnya yang basah. Nah, pada keesokan harinya, terjadilah seperti itu, saudara-saudara. Bulu domba itu benar-benar kering, dan tanah di sekitarnya basah karena embun. Nah, Gideon tidak menyadari bahwa dia baru saja melihat ilustrasi Injil. Karena guntingan bulu domba itu adalah Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus datang ke dunia, semuanya kering. Kering dalam hubungan mereka, kering dalam kesehatan mereka, kering dalam pikiran, emosi mereka, kering dalam manusia, roh mereka.
Saat Yesus datang ke dunia, semuanya kering. Dan roh kegelapan senang tempat-tempat yang kering. Itu kata Alkitab. Ya. Dan Yesus datang penuh dengan embun dari surga. Kemudian di atas kayu salib, Ia mencurahkan embun yang Dia bawa dari surga itu ke atas kita semua yang kering. Api penghukuman Tuhan itu turun ke atas Yesus di atas kayu salib. Pribadi yang penuh embun itu menjadi kering. Supaya kita, semua yang kering, menjadi basah oleh embun yang turun dari surga. Supaya kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi Yesus adalah guntingan bulu domba itu. Dia datang dengan penuh embun ketika di sekitarnya kering. Supaya ketika di kayu salib, Dia yang basah penuh dengan kebaikan Tuhan itu menjadi kering, supaya kita menjadi basah oleh embun yang turun dari surga. Katakan, aku punya embun dari surga. Katakan saudara dengan segenap hati Anda, aku sekarang punya embun yang turun dari surga. Amin saudara-saudara, ya. Nah, sekarang kita lihat apa artinya tanah-tanah gemuk ini. Elohim akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi. Ini berkat anak sulung ya, ini berkat anak sulung. Apa artinya tanah-tanah gemuk di bumi? Nah, kalau Anda lihat tanah-tanah gemuk di sini memakai kata misman. Ya, tanah-tanah gemuk ini memakai kata misman. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya NKJV, of the fatness of the earth. Fatness ini bahasa Ibraninya pakai kata misman. Misman dimulai dari kata mem, sin, mem, nun. Kita mau lihat ya. Fatness, tanah-tanah gemuk. Mem, sin, mem, nun. Ada 4 kata di sana. Dimulai dari kata mem. Nah, yang menarik di sini, kalau Anda menghapus kata mem, kalau kata mem ini kita hilangkan, itu akan menjadi semen. Semen atau minyak zaitun, olive oil. Jadi artinya tanah-tanah gemuk itu adalah minyak zaitun. Jadi Tuhan menyembunyikan dalam berkat terbaik anak sulung itu. Di dalamnya ada misteri minyak zaitun. Minyak urapan. Saya ingat di Yakobus 5 ayat 14 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi ini berhubungan dengan berkat anak sulung. Dan nanti akan merujuk kepada Yesus Kristus. Ya. Demikian juga perjamuan kudus. Kita mempercayai bahwa perjamuan kudus itu mempunyai kuasa kesembuhan. Ya. Nah, kita lihat berikutnya. Elohim akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Sekali lagi, ini bukan bersifat natural. Ini bukan berbicara tentang posisi negeri Israel secara geografisnya. Jadi apa artinya gandum dan anggur berlimpah-limpah? Gandum untuk membuat apa, saudara-saudara? Untuk membuat roti. Roti dan anggur ini berbicara tentang apa? Kebenaran spiritual yang Tuhan sembunyikan bagi kita, yaitu perjamuan kudus, the Lord's Supper. Bagaimana Anda mendapatkan sebuah roti? Apakah Anda mendapatkan sebuah roti dengan hanya memetik gandum atau jelai dari batangnya, lalu langsung jadi roti? Tentu tidak, ya. Anda harus menggerusnya, Anda harus menumbuknya, dipukul-pukul, harus ditekan-tekan, ya, menguleninya, terus dimasukkan ke dalam oven, ke dalam perapian, dan Anda bisa melihat salib. Itu sebabnya Yesus Tuhan kita harus dipukuli, ya. Harus dihancurkan tubuhnya. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Katakan amin. Ya, itulah harga penebusan kita. Harganya sangat mahal.
Dan Alkitab katakan kalau Anda mengakui tubuh Tuhan, bagaimana ia dipukuli, ia dihancurkan, ia diremukkan, ia dicambuki, maka Anda menerima kesembuhan untuk tubuh Anda. Ada kesembuhan di dalam tubuh Anda. Demikian juga dengan air anggur. Bagaimana Anda memperoleh minuman anggur? Apakah hanya dengan memetik buah anggur dan memakannya? Tentu tidak. Anda mendapatkan minuman anggur dengan cara apa? Anda harus meremasnya, Anda harus menginjaknya. Dan kalau Anda lihat di dalam tradisi orang Yahudi ketika menginjak-injak anggur itu dengan mereka dengan menari-nari, ya, itulah yang terjadi pada Yesus. Yesus ketika datang dia diinjak-injak sambil menari-nari mereka sambil bersukacita menyalibkan Yesus. Mereka menghancurkan Tuhan kita supaya ia menyediakan air anggur untuk kita. Darahnya mengucur kemana-mana, seluruh tubuhnya ditutupi oleh darah. Kemudian dia menjadi tontonan berdarah di atas kayu salib. Yesus berkata, inilah tubuhku ya. Di malam ia sebelum disalibkan, dia mengatakan, inilah tubuhku. Cawan inilah ada perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Nah, bahkan kalau Anda lihat, saat Yesus bangkit pada hari Minggu dari kematiannya, ia mengadakan perjamuan kudus. Anda pasti ingat perjalanan ke Emmaus, dari Yerusalem ke Emmaus. Di saat di rumah kedua muridnya Kleopas dan istrinya, ia mengadakan perjamuan kudus dengan mereka. Itu terjadi pada hari yang sama ketika kebangkitan Yesus. Kayaknya sepertinya Yesus sudah tidak sabar ingin mengadakan apa? Perjamuan dengan murid-muridnya. Dan pada saat mereka menerima tubuh dan darah Yesus, dikatakan mata mereka terbuka mengenali Yesus. Bukan mengenali diri mereka, tapi mengenali Yesus. Mengenali siapa yang ada di depannya. Padahal sebelumnya ada penghalang di mata mereka. Dan kita tahu yang menghalangi mata mereka adalah Yesus sendiri. Supaya mereka tidak mengenal dirinya. Jadi pada saat mereka memakan roti itu, mata mereka terbuka. Ketika mereka menerima perjamuan kudus itu, mata mereka terbuka. Dan ini yang saya pelajari, saudara-saudara. Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa menghalangi mata mereka untuk mengenali Dia saat mereka menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu sangat berkuasa untuk menyingkirkan penghalang suci. Karena tubuhnya telah ditetapkan untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Darahnya memberikan hikmat, hidup, dan pengampunan. Jadi berkat anak sulung itu ada di dalamnya gandum serta anggur berlimpah-limpah. Anda tidak hanya menerimanya seminggu sekali ketika ibadah ini. Anda perlu menerimanya berkali-kali. Berkat itu adalah gandum serta anggur berlimpah-limpah. Pewahyuan di sini adalah di kalimat berlimpah-limpah. Amin, saudara. Anda perlu menerimanya setiap hari. Dan Tuhan menyebutkan itu berkat anak sulung. Ketika Anda menerima roti dan anggur, iblis akan gemetar melihatnya. Itu untuk melawan sakit penyakit dan semua kelemahan Anda. Tetapi masalahnya, pikiran manusia terlalu pintar. Bagaimana mungkin roti, hanya sepotong roti kecil ini, anggur ini menghasilkan kesembuhan? Kalau Anda renungkan baik-baik, bukankah kejatuhan manusia juga disebabkan oleh makan? Mengapa Anda tidak bisa meyakini Tuhan juga menetapkan sedemikian rupa supaya semuanya dibalik kembali kepada berkat Firdaus juga melalui makan. Ya, dengan memakan tubuh Tuhan dan meminum darah Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita, disitulah kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini, semoga memberkati kita semua, semoga kita bisa menguatkan hati kita di masa-masa pandemi COVID ini, ya. Di masa-masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin kita kuat di dalam kasih karunia-Nya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. God bless you.